Tahukah Anda bahwa margin antara medali emas dan diskualifikasi dalam lompat jauh seringkali lebih tipis dari selembar kertas? Selamat datang di panggung atletik dunia, saudara-saudara, di mana saya telah menyaksikan ribuan lompatan sepanjang karir saya. Namun, tidak ada yang lebih mendebarkan dari detik-detik saat seorang atlet mendekati papan kolak. Banyak yang mengira olahraga ini murni tentang siapa yang bisa melompat paling tinggi atau paling jauh dari posisi diam. Itu adalah kesalahpahaman besar. Lompat jauh adalah simfoni brutal antara kecepatan sprint 100 meter dan presisi matematis seorang ahli bedah. Mari kita bedah bersama rahasia di balik lompatan yang mengukir sejarah. Semuanya dimulai dari titik awalan atau run up. Di sini, sang atlet harus mengubah dirinya menjadi sebuah peluru kendali. Lintasan sepanjang kurang lebih 40 meter ini bukan sekedar area lari biasa. Setiap langkah telah dihitung secara obsesif dalam sesi latihan yang menyiksa. Atlet ini membangun kecepatan hingga mencapai batas maksimalnya, seringkali menembus kecepatan lebih dari 40 km per jam. Konsistensi panjang langkah adalah segalanya. Jika satu langkah saja melenceng 1 cm, maka keseluruhan ritme akan hancur lebur sebelum mereka bahkan melihat papan tolak. Kecepatan ini adalah bahan bakar utama, energi kinetik mentah yang akan diubah menjadi peluncuran spektakuler. Saat atlet mendekati 3 langkah terakhir, keajaiban biomekanik terjadi. Perhatikan dengan saksama langkah kedua terakhir ini, yang dalam dunia atletik dikenal sebagai langkah penultimate. Ini adalah momen transisi yang sangat krusial. Atlet secara sengaja menurunkan titik berat tubuhnya, sedikit merendahkan pinggul tanpa kehilangan sedikit pun kecepatan yang telah ia bangun secara susah payah. Penurunan pinggul ini menciptakan efek seperti pegas yang ditarik maksimal. Otot-otot paha dan betis menyimpan energi potensial yang luar biasa besar, bersiap untuk melepaskan ledakan tenaga vertikal yang akan melawan gaya tarik bumi. Disinilah seorang juara sejati dipisahkan dari peserta biasa. Dan inilah dia, momen penentuan yang hanya berlangsung sekian milidetik. Papan tolak. Jantung saya selalu berdetak lebih cepat di fase ini. Disinilah segala kecepatan sprint dan perhitungan langkah diuji. Kaki sang atlet menghantam papan putih dengan kekuatan yang setara dengan ratusan kilogram tekanan. Ujung sepatu harus berada sedekat mungkin dengan batas garis merah tanpa menyentuhnya. Lewat 1 mm, plastisin akan tercetak, bendera merah diangkat, dan lompatan sia-sia. Namun bila terlalu jauh di belakang garis, atlet membuang jarak berharga yang bisa mengorbankan medali emas. Presisi brutal inilah yang membuat olahraga ini menjadi seni tingkat tinggi. Begitu kaki meninggalkan papan, sang atlet melesat menentang gravitasi, mengubah energi horizontal menjadi penerbangan vertikal yang spektakuler. Di udara, pertarungan belum selesai. Anda bisa melihatnya menggunakan teknik berjalan di udara atau hitch kick. Gerakan kaki yang seperti mengayuh sepeda di angkasa dan putaran tangan ini bukan untuk pamer gaya, saudara-saudara. Ini adalah taktik biomekanik murni untuk melawan rotasi alami tubuh akibat tolakan keras tadi. Dengan mengendalikan rotasi ini, tubuh atlet tetap tegak, menunda momen pendaratan selama mungkin, dan membiarkan momentum membawa mereka membelah udara seperti seekor elang yang sedang memburu mangsanya. Pendaratan adalah fase krusial terakhir di mana sentimeter berharga seringkali tercuri begitu saja. Sang atlet harus menjulurkan kedua kakinya sejauh mungkin ke depan saat mendekati bak pasir. Namun, ini adalah manuver yang sangat berbahaya. Jika ia jatuh ke belakang dan tangannya menyentuh pasir di belakang bekas kakinya, maka titik terdekat itulah yang akan diukur oleh para juri. Karena itu, ia mengayunkan lengannya ke depan secara agresif pada detik-detik terakhir benturan, memaksa pinggulnya meluncur melewati titik jejak tumitnya. Hantaman keras dengan pasir adalah harga mutlak yang harus dibayar mahal demi mengamankan jarak maksimal dari sebuah pendaratan yang sempurna. Setelah debu pasir mereda, stadion seketika terdiam, menahan napas dalam kebisuan yang mencekam. Mata seluruh dunia kini tertuju pada petugas lapangan dan instrumen pengukuran mereka. Apakah ujung sepatunya tadi menyentuh plastisin merah? Berapa jarak pasti yang berhasil ia raih? Mengingat kembali duel-duel legendaris di masa lalu, kita tahu bahwa rekor dunia bisa dipecahkan atau medali emas bisa lenyap hanya karena selisih beberapa milimeter saja.
Sang atlet hanya bisa menatap layar raksasa, mengulang kembali setiap langkah, setiap ayunan tangan, dan setiap detik di udara dalam benaknya, menanti vonis akhir dari lompatan yang mempertaruhkan segalanya.